selanjutnya kita mau ngebahas sedikit tentang anak Hengky Kurniawan. Nah ini mungkin bisa jadi anak yang mana nih? Juga ya. Ini anaknya yang Bintang Pratama. Oh, yang pertama. Yes, ya. Yang udah remaja nih. Nah, ini untuk orang tua di luar sana gitu kan yang sayang anak. Tapi memang mungkin ya ketika anak itu beranjak remaja, pastinya ya agak susah gitu ya untuk dibilangin atau diawasin terus-menerus. Nah, akhirnya kejadian deh nih. Apa tuh? Kecelakaan tunggal sepeda motor. Oh, bentar. Dia lahir itu kalau nggak salah 2009. Sekarang 2005. 16 tahun bawa motor. Belum punya SIM kan ya? Nah, belum punya SIM. Nah, kalau misalnya motor listrik di komplek rumah mah nggak apa-apa gitu ya, buat latihan gitu. Tapi kalau misalnya udah turun ke jalan, nah makanya itu perlu banget yang namanya melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Seperti salah satunya SIM supaya apa? Supaya nanti pas udah di jalan tuh aman, udah tahu peraturan-peraturan. Nah, itu dia. Tapi anyway, dari informasi kita dapatkan, kecelakaan tunggal ini terjadi pada saat sang ayah Hengky Kurniawan itu lagi tidak ada di Indonesia. Sepertinya lagi diklat kali ya di daerah Asia, di China ya kalau nggak salah. Nah, kita doain mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang membahayakan dan bisa cepat pulih dan ayahnya bisa kembali ke Indonesia untuk menjenguk langsung ya biar tahu kondisi Bintang Pratama seperti apa. Sekaligus ngomelin ya pemirsa ya. Coba kita lihatin tayangannya. Bersama istri berada di negeri orang, Hengky Kurniawan dirundung panik dengar kabar Bintang sang putra tertimpa tragedi kecelakaan. Ingin rasanya langsung pulang ke tanah air, tapi apa daya, Hengky dan Sonya Fatmala tak bisa langsung terbang lantaran bukan hanya liburan, melainkan sedang hadiri diklat. Lantas, benarkah cukup para kondisi Bintang yang alami kecelakaan tunggal sepeda motor di kawasan Karimun Jawa kalau sedang berlibur bersama teman-teman sekolah itu? Mohon doanya untuk kesembuhan Bintang, teman-teman sahabat Instagram beberapa hari yang lalu mengalami kecelakaan saat bepergian di Karimun Jawa. Semoga segera membaik gitu ya. Ini pasti panik banget nih orang tua. Panik banget. Kejadiannya waktu kita masih di sana, terus ngelihat lukanya dari informasi dari salah satu ibu temennya Bintang, lumayan parah kan? Terus apa namanya putih-putih tuh kelihatan kayak apa ya, kulitnya tuh bener-bener lepas kan gitu. Bukan cuma kulit luar doang, tapi kulit dalam. Benar. Shock juga, ya pengen segera pulang tapi memang ada kegiatan yang juga kita tidak bisa tinggalkan begitu aja, harus kita selesaikan. Ya akhirnya kita kontak-kontakan, video call, terus minta untuk segera kembali ke Bandung, sampai Bandung baru kita tangani di rumah sakit ya. Karena memang di Karimun Jawa itu kan di pulau ada keterbatasan ya, dari penanganan pertamanya memang ada beberapa infeksi gitu, sehingga kita minta segera diantar ke Bandung gitu, itu aja sih. Panik bercampur kesal dan sedih bergejolak di hati Hengky dan istri. Bagaimanapun, Bintang sudah dinasehati untuk tidak naik motor kala di luar rumah. Apalagi sang putra belum kantongi SIM alias masih di bawah 17 tahun. Lantas gegara inikah, Bintang pun pilih rahasiakan kondisi dirinya dari orang tua, namun dibocorkan oleh salah seorang ibu dari temannya. Ternyata naik motor, padahal kan kita udah wanti-wanti, nak jangan naik motor dulu ya, usia kamu masih belum 17-nya nanti 6 bulan lagi kan, OTW 17. Cuman kemarin karena mungkin memang di pulau itu ya kan memang aksesnya transportasinya mereka naik motor, betul. Ya dan dekat sebenarnya sih jaraknya, cuma memang pas. Cuma turunan gini kepleset. Bintang nyatanya bukan pertama kali alami kecelakaan motor. Beberapa bulan lalu, Hengky sendiri yang melihat langsung sang putra terjatuh. Atas pengalaman inilah, Hengky dan Sonya cukup dirundung cemas akan kondisi sang putra yang celaka tanpa orang tua yang langsung turun tangan. Mau ke penangkaran penyu ceritanya, cuman mungkin transportasi di sana ya mungkin ada motor sewaan ya. Dan Bintang kan sudah memang mau 17 tahun, 6 bulan lagi dia udah 17 tahun. Jadi mungkin dari satu tempat ke tempat lain dia naik, ceritanya sih dia naik motor, tiba-tiba ada turunan yang memang agak lumayan curam gitu, terus kepleset pasir lah gitu, jadi luka. Pun Hengky dan Sonya nyatanya belum bertemu buah hati. Kemarin keduanya baru tiba dari Cina serta masih berada di Jakarta. Meski begitu, Bintang yang sudah pulang dari kawasan Karimun Jawa langsung jalani perawatan di rumah sakit dekat rumah, namun masih diperkenankan untuk rawat jalan. Sudah beberapa kali nggak dirawat ya, nggak dirawat di rumah sakit, cuman bolak-balik untuk ganti perban. Sudah 4 kali ganti perban, alhamdulillah ya, sudah mulai membaik dan juga
memang jarak dari rumah ke rumah sakit kan cuma 2 menit, deket banget gitu. Jadi alhamdulillah sudah dalam penanganan yang baik. Celaka bintang pun sudah pasti membuat sang ibu kandung, Kristi atau istri pertama Hengki, didera cemas. Sejauh ini, Kristi sendiri yang jalin komunikasi baik dengan Hengki dan Sonya sudah tanyakan kabar sang putra. Pun Kristi selalu bertukar kabar, terkhusus perihal kondisi bintang dengan Sonya. Lalu, benarkah ketika Hengki dan Sonya di Cina, Kristi lah yang merawat bintang? Biasanya kalau Kristi itu komunikasinya langsung sama bintang. Kadang-kadang aja kalau memang diperlukan komunikasi dengan saya, biasanya telepon juga. Cuma memang kemarin intens Sonya ya, Bunda Sonya yang ngurusin, karena memang bintang kan memang selama ini ikut sama kita dari umur 5 tahun. Jadi kemarin mulai dari yang ngurus penjemputan, ngurus ke rumah sakit, itu semuanya Sonya. Cuman kemarin tadi malam lah, saya kebetulan belum ketemu bintang, pulang dari China kan tadi subuh, kemarin subuh, terus langsung ada undangan di sini. Jadi kemarin tadi malam saya telepon bintang, Kristi udah telepon, udah ya memberikan semangat lah. Tapi nggak apa-apalah, namanya juga cowok ya. Sementara itu, Hengki dan Sonya yang tak bisa pulang dari Cina ketika sang anak alami kecelakaan lantaran sedang hadiri diklat yang diadakan oleh salah satu platform media sosial. Lantas, benarkah Hengki dan Sonya bakal fokus sebagai konten kreator kini? Jadi memang diundang oleh ke sana, kemudian kita diajak untuk melihat bagaimana visi misi ke depan. Nah, saya rasa ini juga challenge buat saya juga gitu kan. Banyak ya, kita menimba ilmu lah terkait tadi tuh di internalnya. Kita menimba ilmu sehingga kemarin itu ya jadwalnya liburan, ada waktu banyak untuk kita jalan-jalan karena memang rapat-rapat itu dilakukan di pagi hari ya. Jadi kayak ya dibilang diklat studi banding, tapi ini yang mengadakan lah gitu.